Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulullahu ta'ala badan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi. Pada pagi hari ini kita akan membahas Islamisasi ilmu pendidikan bab 2 di buku yang ditulis Ustaz Ahmad Alim. Salam dan salam terus tercurahkan kepada kesuasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umat yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Bab 2, pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa atau secara lugawi, ya, kata ilm termasuk yang berkaitan dengan alam. Kata ilmu ini termasuk yang berkaitan dengan alam atau dunia. Ada peneliti, ya, namanya atau pengamat, ya, namanya Rosenthal. Ini orang orientalis kemungkinannya. Terdapat 750 kali kata ilmu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Banyak yang mau belajar tafsir, santri sudah menghafal Quran, ilmunya tafsir. Sebanyak itu Allah ngomong tentang ilmu 750 kali. Nah, tentunya ilmu menempati urutan ketiga sesudah kata Allah dan Roh. Ya kan tuh? Allah berfirman, ya, setelah kata Allah dan kata Roh di Quran diulang masing-masing sebanyak 2.800 dan 950 kali. Semua itu memiliki makna tanda. Nah, ilmu itu memiliki makna apa? Tanda, petunjuk, atau indikasi yang dengannya sesuatu atau seseorang itu dikenal. Kognisi atau label, ciri-ciri, indikasi atau tandanya.
Itu kalau secara bahasa, arti ilmu itu begitu. Ciri-ciri, tanda, indikasi, label, dan itu diulang sebanyak itu. Kata ilm di dalam Al-Quran. Kemudian secara istilah ilmu perspektif. Pertama perspektif barat dulu, biar tahu bedanya. Di dalam kamus Oxford English Dictionary memiliki 3 pengertian. Yang namanya ilmu itu informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi namanya ilmu itu dia bisa melakukan keterampilan tertentu atau kecakapan tertentu berdasarkan pengalaman atau memang dilatihkan melalui pendidikan. Itu disebut ilmu menurut orang barat. Disebut pula keseluruhan dari apa yang diketahui. Semua yang diketahui itu dikatakan ilmu menurut orang barat. Yang ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman atau fakta keadaan. Orang barat menganggapnya itu. Sedangkan menurut Dr. Samsudin Arif, ketika definisi tersebut itu sangat lemah, dikritik oleh pakar filsafat Islam, dosen Unida, ya, beliau ini dosen Universitas Darussalam Bogor. Ilmu bukan hanya sekedar informasi. Sebab apa? Kata beliau, ilmu itu kalau hanya informasi itu bisa benar, bisa salah. Jadi jika ilmu adalah informasi, maka ilmu mencakup informasi yang benar dan salah. Tapi bagaimana bisa mengatakan tahu sesuatu ketika ternyata hal itu adalah akibat misinformasi atau salah informasi? Tidak cukup. Informasi itu kan nggak jelas, belum bisa dipastikan kebenarannya. Maka kalau orang barat mendefinisikan dari informasi dan kecakapan melalui pengalaman pendidikan, nggak cukup. Bisa jadi informasinya isinya salah, gitu. Jadi misinformasi. Kemudian beliau juga kritik yang kedua, apa yang barat tadi, keseluruhan dari apa yang diketahui. Definisi kedua yang diberikan di atas bahwa ilmu adalah keseluruhan dari apa yang diketahui juga patut dipertanyakan. Jika apa yang diketahui adalah ilmu semata, menyatakan bahwa ilmu adalah ilmu, salah juga, nggak lengkap. Adapun yang ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman atau suatu fakta dan keadaan, dikritiknya apa? Yang ketiga pun tidak lebih baik. Namanya kesadaran mungkin bisa timbul dari ilmu, tapi ilmu bukan kesadaran. Kita mungkin sadar akan nyamuk misalnya berada di luar kita, tapi itu tidak berarti sama dengan memiliki ilmu tentang nyamuk, ya. Nggak mesti otomatis tahu tentang nyamuk, kecuali jika kita seorang ahli biologi. Maka demikian pula jika ilmu berarti kebiasaan. Nah, ini diketik lagi, ilmu kok kebiasaan, familiarity. Maka kebiasaan menyiratkan ilmu, namun seringkali tidak demikian halnya, karena kita dapati orang-orang yang cukup terbiasa dengan komputer, tapi bukan berarti dia pakar ilmu komputer, bukan bisa aja biasa pakai, maka mereka memiliki sedikit ilmu. Nah, jika memang memilikinya tentang komputer. Hingga apa? Selain problem definisi itu bermasalah orang barat itu, di barat secara umum, perhatikan, di barat secara umum
membagi istilah ilmu ke dalam dua istilah teknis yang sudah sering kita dengar. Pertama science, yang kedua knowledge. Nah, istilah yang pertama diperuntukkan untuk ilmu-ilmu empiris, ilmu-ilmu fisik, ya, sains yang bisa diamati. Sedangkan istilah yang kedua diperuntukkan bagi bidang ilmu-ilmu yang metafisika yang tidak bisa diamati, knowledge. Itu di barat begitu, ya. Kita lihat kritik beliau, istilah yang pertama diterjemahkan kalau ke dalam bahasa Indonesia itu disebut ilmu pengetahuan. Sementara yang kedua itu diterjemahkannya apa? Knowledge itu pengetahuan saja. Kalau sains itu ilmu pengetahuan, itu di kita di bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara istilah kedua diterjemahkan dari pengetahuan saja, dengan kata lain hanya ilmu yang sifatnya fisik dan empiris saja yang bisa dikategorikan ilmu. Sementara sisanya seperti ilmu agama tidak bisa dikategorikan ilmu ilmiah. Nah, ini masalahnya, ya. Orang Barat pada akhirnya tidak menganggap agama sebab dia tidak bisa diteliti, bukan empirisme, dia wilayah metafisika, bahkan gaib, maka mereka tidak mau terima. Bayangkan itu yang kuliah-kuliah ilmu pendidikan, ya, atau semuanya lah di fakultas umum tidak melihat wilayah agama. Bayangkan manusia hanya diterima atau diyakini sekedar fisik, ya. Paling banter manusia dilihat aspek insting, disamakan dengan hewan, ya. Ya, insting naluri-naluri berkembang biak, tapi dia tidak akan mampu. Ilmu pendidikan barat tidak akan memahami manusia secara utuh, ya. Problemnya sebab mereka tidak mau menerima wahyu. Sebab informasi tentang metafisika, tentang yang gaib itu adanya di kabar sotik. Ini masalah yang paling mendasar, sehingga terjadi sekularisasi ilmu, sehingga ilmu harus diislamkan. Ya, ini problem. Maka fenomena seperti itu baru terjadi pada abad modern karena sampai abad pertengahan pengetahuan belum dibeda-bedakan dulu-dulunya. Di istilah teknis di atas itu belum dipakai. Nah, istilah pengetahuan atau knowledge masih mencakup semua jenis ilmu pengetahuan dulunya. Baru ketika memasuki abad modern yang ditandakan dengan positivisme, semuanya diterima kalau bisa di empirisme, jadi terukur dengan terbukti, ya, diteliti, nampak, baru mau diterima. Maka kemudian pengetahuan yang terukur secara empiris dikhususkan untuk penyebutan scientific knowledge atau sains saja, itu perkembangannya, ya. Jadi kalau Abilusi mau paham problem masalahnya di ilmuwan, ya, kita, apalagi kalau hanya belajar ilmu pendidikan tanpa ada Islamnya, pasti manusia itu hanya jasmani, paling tambah insting, dia tidak akan memahami aspek lain. Sebab informasi tentang agama yang dihukumi gaib tidak diterima, wong mereka bukan orang Islam, orang Barat tidak mau menerima. Bisa kita bayangkan mereka tidak bisa memahami manusia dengan benar, bahkan dalam aspek ilmu pengetahuan itu pasti akan salah. Nah, Islam juga ada istilah itu, yang belajar masa-masa itu, ya. Tidak ada abad klasik, pertengahan dan modern. Yang di UIN biasa dibagi-bagi itu, masa klasik, pertengahan, modern. Kenapa Islam tidak ada itu? Karena di Islam tidak pernah terjadi tarik ulur pada hakikatnya antara apa?
antara akal dan iman itu nggak bertentangan, ya. Itu tadi kan yang mau menerima ilmu, kalau empirisme bisa diamati, bisa rasional, bisa masuk akal, itu kan yang urusannya akal, yang masuk akal. Nah, dalam Islam baik yang masuk akal maupun yang hanya bisa diterima dengan iman itu tidak ada pertentangan, ya. Jadi antara kekuasaan dunia dan kekuasaan agama itu tidak ada pertentangan. Bahkan Islam juga tidak mengenal renaissance yang ditandakan dengan terbebasnya alam pikiran manusia dari hukuman agama, nggak ada. Ya, dulu Galilei itu dibunuh, ya. Karena apa? Karena melawan gereja. Di dalam Islam nggak ada begitu, iman dan akal itu tidak pernah bermusuhan, gitu. Sehingga tidak ada masa kebebasan akal dari belenggu agama, itu nggak ada. Kenapa demikian? Karena sejak awal kelahirannya agama, akal, indera, ketiganya berkelindan, ya saling berkelindan dengan sangat baik. Agama yang butuh akal, ya kan? Kemudian indera juga demikian. Indera ini dapat ilmu karena mata kita, kuping kita ina sama wal absara wal fuad, hati kita itu hidup. Kita dapat ilmu, ya. Oleh karenanya itu tidak masalah. Orang barat hanya percaya yang di indera, yang masuk akal. Cuma begitu. Bisa kita bayangkan yang kuliah-kuliah itu belajar Islam ke barat atau belajar ilmu pendidikan di luar negeri, apa yang dipelajari? Memahami manusia sekedar yang bisa diteliti. Selain kita paham yang cipta manusia itu Allah, manusia itu unsur komponennya apa saja Allah yang tahu. Tahu kita dari mana? Dari Al-Quran, dari Al-Hadis yang menerangkan tentang itu. Maka wajib kita pelajari. Quran berbicara tentang manusia itu banyak, ada al-insan, nas, ya, nafsun, ya. Quran berbinas itu perlu bagaimana manusia, baik secara fisiknya, kemudian juga itu jiwanya, serta hatinya, nafsunya. Gak pernah orang barat itu. Sebab apa? Akarnya mereka tidak menerima wahyu. Yang metafisik, yang gaib gak diterima. Kabar sodik, berita yang benar dari Allah tidak diterima tentang manusia itu. Bagaimana dia akan mendidik manusia? Ya cuma sekedar urusannya dunia. Bagaimana bisa menguasai dunia? Gak ada urusannya. Sehingga juga tidak ada gunanya untuk apa? Kalaupun jadi profesor, untuk apa? Gak ada gunanya untuk agama sama sekali. Ya, kalau santri-santri ini jadi juara sains, juara apa? Olimpiade itu matematika, apa IPA, ya, kimia. Terus untuk apa kalau nggak punya iman? Sekedar dunia untuk dunia. Maka harus disandingkan dengan adab, ya, sehingga membawa kepada kebaikan, maslahat, rahmat, ya. Cuma untuk piala, setelah itu dapat uang, enggak apa uangnya? Apa yang berguna bagi agama ini? Kan ditanya begitu. Nilai manfaatnya, maslahat seorang juara itu apa? Ya. Karena itu berat, ya. Sebetulnya kalau harus dicermati, orang belajar ilmu tapi sekuler, nanti dia pinter, liberal, ya, ngotak-ngatik. Untuk apa gunanya juga? Harusnya semuanya, ya, yang dipelajari itu menambah keimanan, tauhidnya, kemudian dia secara amal semakin memberikan manfaat bagi kehidupan manusia ini, secara sosial soleh, gitu, ya. Itu pasti nggak benar.
pasti ya, kerakusan terhadap dunia pasti. Oleh karenanya sejak awal ya, Islamisasi ilmu menjadi urusan yang penting. Jadi nggak usah dibuat sekuler, program khusus, ilmunya saja disekulerkan, dipelajari oleh orang Islam sendiri sekuler. Gitu. Pada akhirnya orang Islam itu sendiri rusak sendiri, sebab dia belajar ilmunya sudah dipisahkan dengan agama. Maka ilmu itu tidak value free, tidak bebas nilai, harus ada agama di dalam ilmu itu. Sehingga ilmu dalam perspektif Islam banyak definisi, di antaranya dikemukakan oleh para ulama. Ustaz Ahmad Talib kumpulkan di sini. Pertama, Syekh Utsaimin, ya. Syekh Utsaimin, Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Usul min Usul Al-Fiqh, apa definisinya? Apa yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui, ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, sesuai hakikatnya, dengan pasti. Mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya, yakni sesuai dengan yang sebenarnya, dengan pasti, yakin. Ya, itu ilmu. Syekh. Kata idraku syai' mengetahui sesuatu, mengecualikan, ya, tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh, ya. Dan itu dinamakan bodohan yang ringan, al-jahlu. Misalnya seorang ditanya, kapankah terjadinya perang Badar? Lalu dia menjawab, saya nggak tahu. Sebagai contoh. Kemudian pengecualian dari kata mahuwa alaihi, sesuai dengan yang sebenarnya adalah mengetahui sesuatu yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Ini yang dinamakan jahil murakkab, kebodohan yang sangat tinggi, bertingkat. Misalnya seorang ditanya, kapankah terjadinya perang Badar? Lalu menjawab pada tahun ketiga Hijriah. Padahal yang benar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Pengecualian dari kata idraku jazima, dengan pengetahuan yang pasti yakin, adalah mengetahui tentang sesuatu dengan pengetahuan yang tidak pasti yakin. Maksudnya ada kemungkinan padanya bahwa yang benar tidak sesuai dengan apa yang ia ketahui, maka tidak dinamakan sebagai ilmu. Kemudian jika kuat padanya dari salah satu kemungkinan tersebut, maka yang kuat disebut sebagai dzon, dan yang lemah disebut sebagai waham. Dan jika kedua kemungkinan itu sama, maka disebut dengan syak atau keraguan. Maka berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa hubungan pengetahuan terhadap sesuatu itu adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu, yaitu mengetahui. Namanya ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, dengan pasti atau yakin, mantap. Kemudian jahil basit, yaitu tidak mengetahui sesuatu secara menyeluruh. Jahil murakkab, yaitu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian ada dzon, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang marjuh atau lemah. Kemudian ada waham, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang rojih atau yang kuat. Syak, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dengan kemungkinan adanya pendapat lainnya yang sama kuat. Itu menurut Syekh Utsaimin tentang ilmu. Lalu menurut Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau mendefinisikan ilmu. Ilmu itu apa? Secara istilah berarti pengetahuan yang berdasar pada dalil, bukti,
Dalil yang dimaksud bisa berupa penukilan dari wahyu Quran berarti dengan metode yang benar. Bisa juga berupa penelitian ilmiah. Beliau berkata sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil. Tuh. Baru mana dalilnya? Punya konsep apa? Tauhid, ya. Misalnya itu ulama merumuskannya mesti berdasarkan dalil tentang akidah tauhid. Jadi sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil dan yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Nanti berikutnya hadis. Maka sesuatu yang bisa kita katakan ilmu itu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang akurat. Coba bayangkan dalam Islam seperti itu, orang Barat sama sekali tidak mau menerima wahyu. Bagaimana mereka itu aslinya? Ya, ilmunya apa? Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengaitkan erat antara keyakinan dan ilmu. Mulai ini keyakinan dan ilmu. Seseorang yang yakin berarti menunjukkan bahwa ilmu telah bersemayam di dalam dirinya. Orang yang mantap. Orang yang punya keyakinan, dia bahagia dengan keyakinannya, mantap, dia nggak goyah. Dia nggak bisa orang hidup nggak punya agama. Capek-capek di dunia ini nggak ada nilai keyakinan ibadahnya ya. Bunuh diri ibadah itu hampa. Sudah susah secara ekonomi, ya, hidupnya banyak musibah, nggak punya keyakinan kalau dalam perjalanan hidupnya itu bernilai ibadah, ujian di hadapan Allah nanti berbuah pahala. Lah, pada bunuh diri itu, ya. Atau hidup kita itu nggak ada pengabdian, ya. Artinya kita nggak ibadah, apa hidup kayak hewan aja, makan, minum, tidur, berkembang biak, begitu aja. Nah, karena ada ibadah kita jadi bermakna hidup. Karena ada kita menolong, karena kita ada syariat bersedekah, jadi ada nilai kebermanfaatan dan itu dibutuhkan manusia. Bayangkan pendidikan baru nggak ngurusin itu, karena itu semuanya urusan dari agama. Apalagi orang ateis, entah hidupnya hanya sekedar dunia semata. Ya, orang itu kalau berada di puncak juga kadang-kadang itu dia sudah nggak ada yang diinginkan, itu juga mau apa lagi? Ya, yang diuji itu sudah kenikmatan, dia akan serius berdoa. Yang belum punya jodoh berdoa dapat jodoh serius, yang nggak punya duit bayar utang bagaimana bisa? Itu malah hidup jiwanya itu, ya, dengan dia beraktivitas seperti itu. Karena itu keyakinan ini penting, ya, keyakinan, ya, orang harus punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, dia berada dalam jalan apa hidupnya itu? Nah, ini masalah. Ya, saya itu apa? Hidup saya maknanya apa? Makna hidup, makna dalam arti faedahnya apa? Nah, itu jelas. Jadi filosofi, ya, dengan kata lain, kalau pemikiran filosofi seperti yang berlaku dalam metafisika tidak mendatangkan keyakinan, itu berarti pemikiran-pemikiran tersebut belum bisa dikatakan ilmu, ya. Karena kalau memang pemikiran seperti itu berstatus ilmu, pasti akan mendatangkan keyakinan, ya, pasti mantap. Dengan keyakinan ini pula kadar keilmuan seseorang kemudian bisa diukur secara mudah. Standarnya adalah ilmu dan amal. Nah, standarnya apa? Ilmu dan amal. Jika seseorang sudah bisa mengamalkan ilmunya, itu berarti bahwa orang tersebut sudah betul-betul yakin, ya. Dan itu juga berarti bahwa kadar keilmuannya sempurna. Tapi jika ia belum mampu mengamalkan ilmunya, berarti hatinya masih lalai, belum mantap, belum yakin 100%. Dan itu pertanda bahwa ilmunya belum sempurna, walaupun tidak dikatakan ia tidak mempunyai ilmu sama sekali. Kemudian Imam Taimiyah juga menerangkan, kemudian yakin itu melahirkan dua perkara. Nah, jadi dua, pengetahuan hati dan amal hati. Jadi sekarang ini kalau ada
statement begitu dari beliau. Yang berpikir itu akal atau hati? Istilah lama itu perdebatannya. Yang mikir itu sebenarnya akal apa hati? Ya, Mbak Oka, akal apa hati? Akal mikir, hati mikir nggak hati? Ya, apa akal itu otak? Tapi kalau orang kebentur sarafnya putus, error, gimana? Stres, 99 UDGJ ya, lama-lama. Pelan-pelan ya, pelan-pelan itu perdebatan itu. Ada yang menyimpulkan ya hati yang mikir, akal yang mikir. Tapi siapa yang memutuskan? Menerima lamaran Ikhwan atas nama Gilang Prakoso? Oh, enggak ada. Atas nama Rusdi Effendi umpamanya. Apa pertimbangannya? Dipikir orangnya, bobot bebet apa? Ya, bibit, bobot bebet bibit, pendidikannya, coba mikir semua ya, wajahnya, itu dipikirkan. Terus yang mutusin siapa itu? Akalnya apa hatinya? Eksekusi itu hati, finishing hati. Akal semuanya tahu baik buruk ya. Akal tahu baik buruk. Memang tugas akal itu memproses ilmu. Nah, akal ini sebatas itu. Kalau hati ini urusannya iman, jadi dia mempertimbangkannya berdasarkan rohaninya, itu berdasarkan ilah ya, ketuhanan masuk di situ. Strom kalau daya itu iman, ruh masuk ke hati. Akal ini untuk memproses ilmu, ya, ilmu masuk, proses baik buruk benar salah, ditimbang apabila ini diterima nggak lamarannya. Eksekusinya hati. Nah cilakanya kalau hatinya isinya syahwat, apabila itu orang kaya selesai. Entah kayak apa, imannya nggak ditimbang lagi. Entah kayak apa wajahnya nggak dilihat lagi. Yang penting orang dompetnya tebal. Calon tuan muda, baik istilahnya penerus kerajaan bapaknya kan. Itulah kalau syahwat yang di hati kemudian memimpin, eksekusi keputusannya diterima lamaran atas dasar duniawi. Ya, gimana tadi dialog akal dan hati. Contoh lagi apa misalnya? Dialog akal hati. Semuanya mikir, ya, semuanya berfungsi. Akal ini harus dibanyakin ilmu, hati ini harus dibanyakin iman. Iman itu agama. Ya, kalau ilmu agamanya tinggi dia berdapat hikmah. Karena ngomongnya bisa cocok dengan yang akan terjadi. Nah, virus ini nanti akan kerja begini sekian tahun, coba lihat. Nah, urusan hati yang lebih pelik lagi itu bisa tanya virus itu, urusan nafsu, urusan jiwa. Virus itu sedang suluk, sedang mendalami itu, ya, melatih olah jiwa, nggak hanya olahraga pada hari Jumat, tapi olah jiwa. Coba ya, yang mau masuk wilayah itu harus mulai apa? Mulai menghidupkan. Kalau bisa mengasah itu, ya dia tembus ya, hijab ya, bisa seakan terbuka. Namanya basirohnya hidup. Basirohnya hidup, mata batin. Dan lagi urusannya itu, dalam lagi urusannya. Di sini sudah disebut nih, ya, pengetahuan hati dan amal hati. Karena terkadang seorang hamba sudah tahu sebuah ilmu dengan pasti, tapi bersamaan dengan itu dalam hatinya masih ada ragu untuk mengamalkannya. Di sini dalam Islam harus ada tuntutannya amal. Seperti seorang hamba yang tahu bahwasanya Allah pengurus segala sesuatu, ya kan? Urusan rezeki Allah ngatur kan? Birul Afro, semua urusan ada dalam manajemen Allah, ya. Coba pelan-pelan. Pengurus segala sesuatu itu siapa? Allah, ya. Manusia nggak usah kakek ngatur, nggak boleh kakek kebanyakan apa? Ngatur kekuasaan Allah, ya. Tidak ada pencipta selain Allah.
Apa yang dikehendakinya akan terjadi. Itu. Dan apa yang tidak dikehendakinya, ya pasti tidak akan terjadi. Ya, ilmu seperti ini terkadang disertai dengan tumak nina, ketenangan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tapi kadang-kadang juga tidak. Bisa disebabkan hatinya lalai. Bisa disebabkan apa? Hatinya lalai dari ilmu tersebut. Lalai, dan lalai itu lawan dari ilmu yang sempurna. Kalau bukan merupakan lawan bagi asal ilmu itu sendiri. Bisa juga disebabkan lintasan-lintasan yang timbul di dalam hati sehingga memalingkannya. Tuh, ada godaan hati dari hal-hal yang pokok atau disebabkan yang lainnya. Itu Syekhul Islam saya berbicara tentang ilmu ya. Uraiannya sangat mendalam, urusannya harus tembus ke hati ya, itu. Orang Barat tuh nggak ada hati loh ya. Orang Barat tuh nggak pernah percaya manusia itu ada hati, karena informasi hati itu kan nggak bisa diteliti. Insting mentok itu, kayak hewan itu naluri berkembang biak makan, menyelamatkan diri, mengeluarkan senjatanya. Hewan-hewan itu disamain ke manusia. Belajar juga insting. Coba orang teori apa itu? Behavioristik, orang belajar itu kan di risetnya apa? Anjing, itu namanya anjing itu dikurung. Di depan sana ada apa? Bapak itu daging. Lalu apa ini? Anjingnya apa? Melet-melet ya, menjulurkan di lidah sampai ngeces itu air liurnya keluar. Maka itu stimulus daging, responnya liur. Maka orang dibuat begitu. Kalau mau ya santrinya ini sukses, iming-iming duit, apa namanya, motivasi. Kalau mau gurunya ini semangat ajar, Abi Rusdi dikasih nanti umroh gitu. Kalau guru Islam nanti kasih hadiah motor gitu, banyak kan begitu. Itu dipakai motivasinya begitu. Orang belajar tuh rendah sekali kalau hanya urusannya makan, urusannya materi. Kalau Islam lebih dari itu, niatnya dijaga. Itu perjuangan. Ilmu tuh gak ada bandingannya dengan materi apapun. Ketika dia mencari kemuliaan di sisi Allah, selesai itu gak butuh itu. Orang yang paling kaya itu sudah gak perlu apa-apa. Birusti ini kan misalnya gak perlu menikah itu. Kayak siapa Birusti? Atau Mbak Oktanya gak mau menikah. Seperti siapa itu? Supinya siapa itu? Robiatul Adawiyah misalnya. Orang yang sudah sampai tingkatan itu untuk Mbak Fitri gak butuh. Selesai bagi dia. Ya, benar pengen jadi profesor, ngapain? Ya karena dia pengen dipuji, pengen bergelar itu bangga. Tapi orang yang kaya sesungguhnya itu nggak perlu itu. Yang penting penilaian di sisi Allah, selesai. Beratnya urusannya. Ya. Bagaimana Allah itu nggak marah sama dirinya, Allah itu ridho dengan dirinya. Kalau itu bilahi roba, kita ridho kepada Allah. Bahkan pada tingkatan cinta, Allah mencintai hambanya. Gimana itu caranya biar dapat itu? Ya. Di orang Barat itu anjing dikurung, dijulur, di depannya ada daging, makanan, melet-melet. Kalau sapi itu ngapal Quran cuma pengen dapat hadiah piala, ini Allah rendah. Di sisi Allah itu paling tinggi. Islam nggak begitu. Ya. Nggak hanya urusannya sekedar motivasi itu. Bahwa kalau sudah, makanya tadi jangan ngatur Allah. Allah nyuruhnya apa? Itu yang dipikirin. Allah nyuruh manusia menuntut ilmu. Allah menyuruh manusia beribadah, mentaati perintah. Itu yang dipikirin. Gak usah mikirkan yang bukan bagiannya. Yang bukan bagiannya itu apa? Jodoh, pusing gitu, rezeki, maut ya. Nanti ada yang sekolah sini gak usah terlalu pikirin ya. Yang ada ini diurus yang benar. Jangan sampai menzolimi yang ada ini. Yang ada ini udah babak belur ngurusnya, mau nambah-nambah lagi ya. Itu kalau PPDB ala langit itu, ya, ala dunia ya gitu. Jadi santri ini dikapitalisasi ya, Mbak Okta. Bagaimana dieksploitasi ya, santri yang hebat-hebat untuk promosi.
Perusahaan untuk promosi itu apa? Itu tanggung jawab di-upload karena nggak kuat lagi, HP udah rusak semua. Apa ini laptop penuh semua nggak bisa. Bayangin berapa video tiap hari, ya berapa jam durasinya. Ya langsung di-upload, ada solusinya. Silakan walinya tonton anakmu belajar apa di sini. Selesai itu sudah. Bagi rapot nggak terlalu penting. Sudah setiap hari bagi rapot. Jadi nilainya sendiri kekurangannya kita tunggu feedback. Ya, berusin kita tunggu feedbacknya. Video ditonton orang lain, komen ke saya. Ini kurang begini, kurang, oh baik, diperbaiki lagi. Itu pasti begitu. Kemudian menurut Ibnu Qayyim ya, apa? Menurut Imam Ibnu Qayyim, ilmu tadi di dalam kitabnya Madarijus Shalihin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Judul kitabnya bagus betul. Beliau mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan. Loh. Jadi yang namanya ilmu itu berdasarkan empirisme, dihasilkan dari syawahid empiris. Empiris itu pengalaman, mengalami, melihat langsung. Ya, bisa diindra melalui panca indera. Ya, dan adillah. Ini lengkap nih Ibnu Qayyim. Di indra, diteliti, ada empirisme, pembuktiannya, mengalami langsung, bisa dibuktikan. Ada pula dalilnya lengkap melalui keyakinan. Ya, kami berpendapat bahwa ilmu yang dihasilkan melalui syawahid dan dalil-dalil itulah yang dinamakan ilmu hakiki, ilmu yang sungguhnya. Ya, sedangkan ilmu yang diperoleh tanpa menggunakan syawahid dan dalil maka tidak ada jalan untuk mempercayainya. Atau dengan kata lain, bukan ilmu. Memang benar terkadang ilmu yang diperoleh melalui syawahid akan menjadi kuat dan bertambah kekuatannya hingga sampai di mana sesuatu yang diketahui itu seakan-akan menjadi sesuatu yang dapat dilihat atau sesuatu yang gaib, seakan-akan menjadi sesuatu yang tampak oleh mata. Maka ilmu yakin seakan-akan seperti ainul yakin. Jadi permasalahannya terjadi melalui perasaan terlebih dahulu. Perasaan, kemudian apa? Beralih kepada kiasan, kemudian dugaan, kemudian ilmu, kemudian makrifah, kemudian ilmu yakin, kemudian hakul yakin, kemudian ainul yakin, hingga setiap tingkatan akan melebur kepada tingkatan yang lebih tinggi darinya, yang mana pada tingkatan tersebut kendali hukum ada padanya tanpa yang lain, maka inilah yang benar. Urutannya menurut Ibnu Qayyim, mana rincinya? Perasaan, kiasan, dugaan, ilmu, makrifah, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Lama itu ya. Hingga setiap perkataan akan melebur menjadi tindakan yang lebih tinggi darinya. Qayyim dalam kitab Madarijus Shalihin. Nah sekarang, gimana cara dapat ilmu itu? Santri ini belajar nih, gimana cara dapat ilmu? Harus paham untuk semuanya. Di sini cari ilmu, ya. Saluran-saluran memperoleh ilmu bagaimana? Ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara belajar. Innamal ilmu bi ta'allum, kata Nabi. Kalau belajar tidur, ya ilmu tidur. Ya, Dian. Bagaimana? Bagaimana cara dapat ilmu? Innamal ilmu bi ta'allum. Coba diulangi. Innamal ilmu bi ta'allum. Itu diingat-ingat. Ya. Dengan belajar. Nah, belajar itu gimana? Yang dinamakan belajar menurut konsep Islam itu seperti apa? Ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Jami' Shahihnya dalam bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
ilmu dulu sebelum ngomong dan beramal. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allum. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya. Santri itu kalau taklim bahagia, itu Allah berarti ingin santri itu jadi orang baik. Kalau nggak taklim itu sedih, nggak belajar itu kayak kehilangan sesuatu, benar itu berarti hatimu sudah cinta ilmu. Tapi kalau yang hura-hura itu yang disenangi, yang ke pantai disenangi, ya, nyanyi-nyanyi disenangi, ya. Ada yang upacara hari santri, lihat pondok pesantren tertentu cukup berlebihan, ya, sampai kayak nyanyi-nyanyi gitu, ulang tahun. Ini besoknya kiainya kecelakaan, nggak ramai. Berteman dengan upload ini kegiatan-kegiatan, besok paginya upload mobilnya hancur, kecelakaan. Ini teguran. Perhatikan guru ya, Abi bawa semuanya. Kalau sudah merasa jumawa, kiainya terutama, santrinya banyak bangga, itu nanti biasanya santri itu rewel, ya. Santrinya akan apa? Dia akan diuji apa? Banyak masalah. Atau ya seluruh organisasi ada masalah yang akibat dari kebanggaannya itu. Ini berat ya urusannya. Urusan selamat orang itu miskin, selamat orang itu susah. Tapi nggak selamat kalau orang itu kaya, bangga, ujub, itu nggak selamat. Susah diuji dengan itu. Mending diuji dengan kekurangan kemelaratan, itu banyak yang sukses sehingga dia bersabar. Tapi kalau dia diberikan nikmat-nikmat yang melimpah ruah, akhirnya apa? Kalah ya atau gagal. Nah, ilmu ini dengan belajar santri ya, gak ada gunanya orang hidup ini kalau cuman makan minum gak ada ilmu kepalanya isi otaknya isi ilmu ya. Tanya apa tentang ilmu tahu, baik umum maupun ilmu agama ya, terutama yang fardu ain harus beres dulu baru kemudian yang fardu kifayah itu bagaimana adab kepada ilmu. Ini nggak boleh lulus ya. Sebenarnya nulis Arab ya bagian daripada keterampilan dasar yang nulis Indonesia juga membaca itu kan. Bagaimana bisa belajar yang lain? Mana nanti ini entah hari apa yang mau dijadwalkan kelas SMP ini udah lewat sebetulnya, nggak selesai si anak SMP ini dalam menulis ketika di SD nggak beres. Itu yang kita bilang pendidikannya nggak tuntas, tugas perkembangan di usia SD-nya. Ya kalau sampai tulisannya rapi ya, anak tuntas. Ya yang lain belum. Dan tulisannya belum mati, berarti nggak selesai itu tugas perkembangan di usia SD, SKL itu nggak dirinci, ya nggak detail. Kita nggak boleh. Ya, yang sedikit ini malah lebih mudah ngurusnya, harus pastikan. Berarti kalau nggak hari Rabu, hari apa nih? Rabu ya. Nah hari Rabu itu yang kelas 4, 5 jam tidurnya juga untuk menulis halus kasar. Yang SMP si jam tidurnya juga hari yang sama nyambung. Nah itu ditambahkan itu. Nggak ada sekolahan model begini, pening. Nambah lagi. Ya Talita, di opening betul Talita nggak bisanya apa? Kan pernah ditanya nggak waktu itu? Ditanya kan? Aska, kamu nggak bisanya apa? Ngomong. Itu pernah saya wawancara sore-sore itu. Nggak bisanya ilmu apa? Tajwid lupa. Makanya Mbak Fitri coba perkenalan Mbak Fitrinya untuk ngomongin itu yang nggak pernah ketemu kan. Coba ganti guru, mungkin ada bosan dengan guru yang itu. Pikirannya macam-macam untuk mencoba ya. Mencoba mana yang pas ya. Supaya sebelum lulus itu sudah dibekali dengan ilmu yang cukup ya. Kemudian hadis di atas secara tegas menjelaskan bahwa untuk memperoleh ilmu haruslah melalui belajar. Ya. Di sini ini merantau dari Tangerang belajar untuk mencari ilmu. Ilmu itu dibaginya pas kapan? Ya pas pengajian, pas di kelas. Iya kan? Lah pas di kelas tidur, ribut.
pas taklim tidur, ribut. Terus gimana maksudnya? Kamu kan kesini semuanya mencari ilmu. Yang Palembang coba ke Lampung apa yang cari ilmu? Ilmu dibagi-bagi oleh guru. Atau kalau sudah mau nalar, ini sudah mulai dilatih, dikasih buku, disuruh ngeresum, disuruh ngapalin sirah. Si ibu maulid Nabi, kalau tetap ditanya nggak tahu Nabi itu siapa, keluarganya, anggotanya, anggota keluarganya, anaknya, istri beliau nggak tahu, zuriyahnya, istilahnya ahlul baitnya nggak tahu, udah ngapain? Kalau malam Ahad kemarin ceramahnya isinya apa? Enggak. Itu jatuh tapi nggak bisa itu, nggak bisa pelan sebelum santri masuk kamar. Anak orang celakaan naik motor, tapi bawa juga anak orang juga, walaupun pengasuh kan tetap diurus. Nanti nangis minta dot segala kan tuh. Apa isinya ceramahnya? Juga waktu di masjidnya Ustaz Mumin, apa isinya? Kok lucu kata anak? Ada yang lucu, yang itu lah yang kau ingat. Itulah masalahnya. Sekarang ceramahnya virus di Maulid Nabi malam Jumat di masjid kita, Takwa kita. Apa sebi? Virusnya orangnya kurus, virusnya orangnya lembut. Apa isi ceramahnya? Gimana baru 2 hari nggak jelas. Apa nih ceramah virus ini? Hah? Nasab-nasab Rasulullah. Nasab-nasab Rasulullah. Bisa disebutkan sampai ke atas, sampai kepada Nabi Adam. Silsilahnya waduh mabok. Abi Adi, jerawat banyak. Kawan juga Abi Adi. Ini udah ngumpulin duit mau ngelamar. Habis apa ceramah virus di malam Jumat? Ya Allah. Ini udah hari Senin. Zaid, apa ceramahnya? Kalau di masjidnya Abi Mumin, rasanya kamu tidur di sana. Inilah belum lama tuh. Jadi harus dikejar lagi. Ya, kalau belum bisa ditanya lisan, dan terus tulisannya apa lagi? Tulisannya tinggal ngomong. Aduh, dua-duanya masalah. Jadi belajar ya. Perhatikan ini. Hadis mayyiridillahu bi khairan faqihu fiddin itu kalau santri paham, kamu tuh minta loh ilmu itu sama Allah sebelum dengan guru, dengan ustadz yang ada, umi yang ada itu kamu minta dulu sama Allah. Di sini Allah punya kuasa betul tuh, mayyiridillahu bi khairan. Kalau orang itu mau baik, ya pasti Allah akan condongkan dia mau doyan agama, melek agama itu. Kapan ada seruan-seruan taklim itu semangat, seruan-seruan, apalagi belajar di kelas dan memang itu pelajarannya itu. Ini sih memang tujuannya itu, jangan melenceng. Orang semuanya juga kalau pulang liburan pasti udah liburan sama keluarganya, entah ke pantai, entah ke kolam renang, entah kemana. Ya, di sini bukan itu, di sini mau belajar. Urusan begitu sudah dipikirkan sama keluargamu, tapi nggak usah pusing mikiran. Selingan-selingan aja dibolak-balik itu supaya kamu nggak jenuh. Tapi di sini pokokmu adalah belajar, ya. Dan karena yang punya ilmu itu Allah, ya mintalah karena ngomong ya Allah saya berikan pemahaman. Doanya Nabi aja, Allahumma ini as'aluka ya Allah, minta hidayah ya Allah. Jangan cuma minta duit aja, minta hidayah, ya. Minta hidayah itu yang paling tinggi nilainya. Kemudian karena tidak ada di dunia ini menjadi seorang pakar di bidang tertentu dengan cara instan, simsalabim, boleh juga itu. Secara akidah punya keyakinan, pokoknya gampang lah, instan. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh ilmu diperlukan usaha belajar yang gigih. Untuk cuma ini jadwal udah padat begini aja hasilnya masih belum maksimal, udah padat ini. Jam-jamnya udah dari waktu ke waktu udah penanaman adat super ketat.
makan harus nggak boleh lebih dari 30 menit kan zuhur itu. 11.15 sudah langsung harus makan. 11.45 sudah harus kultum, tadarus. Itu semuanya kan jawabannya waktu. Untuk bisa berprestasi atau berhasil dalam belajar, ya semuanya butuh waktu. Nah, waktunya itu harus ya tetap 24 jam. Gimana ngaturnya itu? Gimana supaya efisien tercapai tujuannya dengan waktu yang ada. Kalau di sini hanya cuma mubazir, sudah padatin begitu aja masih masalah. Sudah disedikitin santrinya itu juga masih masalah. Nah itu Mbak Fitri nanti itu TKB-nya bisa paduan juga itu si Konsa, si siapa? 2 juta artinya 29 sama 30 karena dia udah TKA dulu. Itu apa yang TKA bisa nggak 1 juz? Masalah hadisnya berapa, doanya berapa? Yang hasilnya lebih lagi lebih gila. Yang dulunya aman hafal 3 juz ya man? 2 juz paling enggak ya man? Dari lulusan PAUD sekarang hilang semua, tinggal berapa man? Jahit masalah tuh, ya? Itu, ya? Coba berapa? 5 menit lagi. Nah salurannya, santri, supaya dapat ilmu nih perhatikan. Salurannya, untuk tercapainya ilmu melalui proses belajar tersebut diperlukan alat pendukung. Pertama, tulis panca indera. Pokoknya inderanya normal. Ya ini bicara ideal, walaupun ada orang buta itu bisa belajar, kupingnya tajam. Tapi kita pakai normal dulu di sini. Ini matamu dijaga. Kemarin pasang sakit lagi pulang dulu nggak bisa, matanya susah belajar. Kuping, panca indera itu apa saja Ki? Mata, apa hidung juga termasuk panca indera ya? Belajar tuh bau. Belajar mencium kamarmu wangi apa? Bau kamar mandimu. Kalau hidungnya nggak fungsi gimana? Yang masak ini kan aroma bawangnya, aroma gosong. Di semuanya itu panca indera untuk belajar. Kemudian yang kedua proses akal sehat. Nah kalau kamu majnun nggak bisa dapat ilmu. Gila, yang tadi aku bilang ODGJ stres 99 itu. Syaratnya apa namanya kurang bentur dia apa istilahnya hang ngelak apa ya di HP-nya itu error ya lemot lola loading lambat paham jelas sih. Coba itu ini yang bilang kalau merasa susah jelasin buka aja itu pembelajaran SLB, ya Allah. Susahnya kayak apa itu ngajarin? Ulang sama gurunya. Gurunya lama-lama stres ini. Proses akal sehat ya. Takul misalnya. Kemudian intuisi hati. Mana aja orang barat itu pakai hati misalnya. Yang ketiga hati, intuisi. Yang keempat itu yang disebut kabar sodik. Informasi yang benar. Tadi informasi dari barat tentang benar tak salah diterima. Tapi kalau dalam Islam benar harus dipilih. Kabar sodik itu wahyu. Jadi sumber ilmu diantaranya Al-Quran dan Sunnah. Proses mencarinya ya dengan hati, dengan akal, dengan indra. Islam ini sudah pasti lengkap. Ini loh. Persepsi indra meliputi yang 5 hal yaitu indra. Tadi Dawi bilang penglihatan, perasa, pencium, menyentuh, plus indra ke-6 yang disebut ada ini al-his al-mustarok atau sensus komunis yang menyertakan daya ingatan atau memori, daya penggambaran hayal, imajinasi, dan daya estimasi, waham. Nah proses akal mencakup nalar. Nalar ini harus riset yang harus nalarnya ya, pakai logika. Dan mulai orang-orang yang maju itu ternyata itu belajar filsafat itu SMA itu diterapin di sekolahannya Utari Bandung, sekolahnya yang meninggal
Jalaluddin Rahmat itu meskipun dia orang Syiah, tapi secara konsep diturunkan itu. Jadi bisa, termasuk Rocky Gerung kan begitu itu, bisa dia kritis gitu, ya. Nalarnya udah nyampe. Gitu. Jadi apa-apa berpikirnya itu radikal mendalam. Gitu. Kenapa sekolah ini sedikit santrinya? Oh, landasannya apa? Ya apa itu kan butuh perhatian lebih. Kalau 20 apa bisa satu guru yang hafal? Ada yang SMP itu Darul Fatah 15, SMA kalau kita anak SD kan lebih sulit 10. Dan berpikirnya mendalam. Nah kalau begitu kan biayanya berarti sama aja, operasionalnya sama, tapi inputnya cuma 10 SPP-nya. Bagaimana kalau gitu? Nah, sekolah ini kalau muridnya cuma 2 pasti akan bangkrut. Pas 4-nya cuma 2. Belum lagi yang ada itu tidak semua membayarnya sama. Tapi karena kita ingin kepastian hasil, itu kita perjuangkan terus bisa berjalan. Untuk apa banyak-banyak kayak buih nggak jelas. Syukur kalau banyak itu hebat semua. Tapi bagaimana logikanya yang sedikit ini aja kita sudah bingung. Maka akalnya dipakai gimana ya? Ya orang punya kebijakan sendiri. Atau paling tidak, ya nih biarin aja namanya variasi. Sekolah Ica kayak gini, sekolah lain kayak begitu. Suka-suka walinya, wah hakikatnya kita tidak pernah bersaing-saing. Ngapain bersaing sekolahan? Nggak perlu bersaingan nyari murid sampai kayak begitu itu. Wong sama-sama tujuannya mau mendakwahkan Islam kok. Ya, apalagi sampai jelek-jelekin sekolah lain, ngapain? Kalau menjelaskan konsep kita seperti ini, konsep orang itu seperti itu, kelemahan kekurangannya itu kan kajian ilmiah ya. Dalam kajian ilmu pendidikan, model pendidikan seperti ini, pertimbangannya apa? Nah kalau guru itu punya filsafat ya, ilmu dasar ya, dasar filsafat itu dia akan berpikirnya bisa sampai radikal sistemik gitu semuanya. Dari apa yang ada ini kita hadir untuk menyaingi atau memberikan pilihan lain atau inovasi model. Itu pilihan. Kita memilih menghadirkan hal yang baru, tidak sama. Harapannya umat memilih, terserah mau kemana. Gitu. Pilihannya sudah banyak, model-modelnya sudah banyak. Baik, waktunya habis sampai di sini. Santri ya, diingatkan kembali belajar melalui baca indera. Jadi dijaga diri matanya, jangan sampai habis rusak urusannya HP ya. Matanya jangan sampai sakit, dijaga vitaminnya. Kemudian akalnya sehat, akal ini ya supaya cerdas juga bisa secara intelijensi, makanan bergizi. Mau beli madu itu lebih bagus, beli sayuran, makan sayuran. Mana hati itu urusan iman, nggak bisa, harus nambah iman, belajar agama. Kalau untuk hari-hariannya ya tombo hati boleh diterapkan ya, sholat malam, baca Quran, kumpul dengan orang soleh, ya, puasa, ya. Kemudian informasi yang benar, ini Quran. Misalnya parenting ya, itu coba mulai diingatkan, boleh itu wali kelas, Mbak Fitri, ini peran ayah gitu. Ayah di Quran 14 kali disebut. Ya, kalau Mbak Fitri pengen ngebain yang setoran hari Sabtu itu coba ayah sekali-kali dampingin. Ya, kalau diundang walaupun wali TK itu coba yang datang tuh ayahnya gitu. Iya kan? Karena peran ayah itu sampai 14 kali di Al-Quran di dialognya itu. Kalau ibu-ibu malah 2 kali, yang sekalinya bersama-sama, 3 kali yang peran dialog itu. Ya. Artinya terkait pengasuhan dalam Al-Quran. Subhanallah mau berhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.